Selamat jumpa kembali saudara-saudara sekalian di rumah pada acara renungan harian 12 September 2020. Saya, Pastor John datang dari Paroki Santo Simon Petrus Gembala Sungguh Minasa. Kita mulai dengan tanda salib lebih dahulu. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah percuma menyebut nama Tuhan bila hidup kita tidak senonoh. Injil menunjukkan bahwa religiositas seseorang tidak ditunjukkan dari jauh mana seseorang demikian rupa menyerukan nama Tuhan setiap hari dalam hidupnya. Menyerukan nama Tuhan tidak memerlukan tenaga, tidak perlu upaya dan biaya. Tetapi yang dituntut dari kita adalah sebenarnya melaksanakan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Religiositas seseorang dinilai dari sejauh mana melaksanakan firman Tuhan. Dalam tindakanlah ketahuan sejauh mana religiositas seseorang. Namun, religiositas yang macam mana yang dimaksudkan? Dikatakan dalam Injil bahwa tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dari buahnya kamu mengenal pohonnya. Religiositas tidak menunjukkan pasti tindakan adalah merupakan religiositas yang tidak punya makna sama sekali. Apa yang nampak dalam tindakan manusia adalah apa yang sebenarnya lahir dari hatinya itu. Tak mungkin orang yang jahat hatinya lalu menampilkan tindakan yang baik. Tentu bisa saja ada orang yang jahat hatinya lalu berusaha tunjukkan kebaikannya dalam tindakan. Itu yang namanya munafik dan cari muka. Orang yang cari muka adalah orang yang tidak memiliki muka dan bahkan benci dengan mukanya sendiri lalu memakai muka yang lain. Maka orang seperti ini yang cari muka atau mengenakan muka yang lain akan terasa aneh bagi sesamanya. Apa yang jahat di hati manusia akhirnya akan kelihatan dalam tindakan dan dalam ucapan. Ini yang Rasul Paulus katakan sebagai bentuk penyembahan berhala. Apa persis yang dimaksudkan dengan penyembahan berhala itu? Orang-orang jahat adalah orang yang mempersembahkan hatinya kepada roh yang jahat dan bukan kepada Allah. Hal ini terjadi ketika seseorang membiarkan dirinya hidup dalam pengaruh jahat. Kemungkinan bahwa orang demikian terbiasa membiarkan dirinya hanyut dengan nafsu kedagingan di dalam dirinya. Selain itu, dapat terjadi bahwa orang demikian juga terbiasa bergaul dengan dunia magis atau klinik atau praktek tahayul. Jika seseorang melakukan praktek tahayul dan memegang jimat-jimat, pastilah orang demikian sungguh akan menjadi corong bagi si jahat. Orang demikian menjadi pesuruh dari si jahat. Orang demikian tidak lagi hidup di dalam firman Tuhan. Pada seseorang yang hidup dalam berhala, maka perayaan Ekaristi yang diadakan atau diikuti ternyata bukan sesuatu yang keluar dari hati, sebab tidak membawa perubahan dalam hati manusia. Yang bersangkutan tetap hidup dalam persekutuan dengan roh-roh yang jahat. Orang-orang demikian secara lahiriah tidak pergi melakukan penyembahan berhala seperti pada agama-agama kuno, bukan. Tetapi perilaku kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Allah itu menunjukkan bahwa orang demikian senyatanya ambil bagian dalam kehidupan yang porak-poranda. Hidup yang porak-poranda memang sudah jahat dalam hatinya. Begitu dalam ketika dikatakan dalam Injil Lukas. Hidup yang porak-poranda membangkitkan amarah Tuhan. Ini yang perlu disadari oleh orang yang rajin serukan nama Tuhan, tetapi rajin pula hidup di dalam kehidupan yang tak senonoh. Kehidupan penyembahan berhala di dalam kitab suci berarti kehidupan yang tak senonoh. Kehidupan yang sangat mesum. Orang demikian sungguh seperti rumah yang tidak memiliki fondasi.
apa yang bisa diperbaiki dari orang seperti ini? Perbaiki selalu mungkin bila yang bersangkutan menyadari bahwa Ekaristi yang dirayakan merupakan pengucapan syukur. Di dalam pengucapan syukur kita ambil bagian dalam persekutuan. Karena ambil bagian di dalam persekutuan, kita tidak ingin merusak persekutuan dengan perbuatan mesum dan tak senonoh. Religiositas harus menjadi nyata di dalam perbuatan kita, yaitu hidup yang penuh syukur, membangun persekutuan umat, dan tidak berbuat mesum yang merendahkan Kristus di dalam yang ada dalam sesama. Tanpa sikap syukur dan berbuat kasih, maka orang hanya cuma menyerukan nama Tuhan, dan itu tidak berguna, dan hidupnya sungguh tidak senonoh. Amin. Laudatus Yesus Kristus. Terpujilah nama Yesus. Saudara sekalian diberkati oleh Tuhan sepanjang hari ini. Saya Pastor Antoni datang dari Paroki Santo Simon Petrus Gembala Minasa. Sampai jumpa pada kesempatan berikut.